Shalom saudara-saudaraku. Jadi kita malam ini merenungkan tentang 10 perintah Allah dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Namun karena ini ayatnya panjang dan pembahasannya panjang, jadi kita akan membahasnya dalam bentuk serial. Jadi mungkin malam ini kita cuma sampai hukum yang kedua, ya, karena dalam waktu 30 menit kita tidak bisa membahas semuanya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya terdiri dari 3 kategori atau jenis hukum. Jadi yang pertama adalah hukum moral atau moral law, yaitu 10 perintah Allah. Ini masih berlaku apa enggak? Masih berlaku ya. Jadi hukum moral itu masih berlaku. Dan hukum moral itu dijabarkan lebih detail lagi. Jadi kategori atau jenis yang kedua dari hukum Taurat adalah hukum seremonial atau hukum ritual. Dan yang ketiga adalah hukum sipil atau judicial law. Hukum seremonial atau hukum ritual dan ibadah ini berlaku di Perjanjian Lama tapi tidak berlaku lagi di zaman kita. Karena di dalam hukum ritual itu termasuk membawa persembahan kambing dan domba dan persembahan lain-lain. Dan ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah digenapi oleh korban anak domba Allah, Yesus Kristus di kayu salib. Dan itu sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa hukum Taurat, khususnya seremonial law, itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan diberikan. Jadi bukan keselamatan itu sendiri. Kalau saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 1, dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi saudara-saudaraku sudah tidak berlaku lagi karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan darah-darah binatang di dalam Perjanjian Lama merupakan darah yang menunjuk pada darah Kristus yang akan menyelamatkan. Dan saudara-saudaraku, yang kedua mengenai hukum sipil atau judicial law. Ini juga sudah tidak berlaku lagi. Dulu memang berlaku karena umat Israel adalah umat yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, ya, teokrasi. Ya. Termasuk juga ketika mereka menjadi suatu kerajaan atau monarki, memang ada raja, tetapi tetap monarki yang teokrasi. Dan tentu saja hukum Taurat adalah hukum yang dari Allah, juga sekaligus mengatur hukum sipil, hukum negara, judicial law. Ya. Dan tetapi hukum judicial law ini, hukum sipil ini tidak berlaku lagi pada zaman ini, apalagi negara kita. Kita tidak tunduk kepada hukum Taurat di dalam mengatur sipil dan pemerintahan, tetapi kita mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum sipil itu dari hukum Taurat hanya berlaku untuk Israel Perjanjian Lama. Bahkan di zaman Perjanjian Baru, zaman Tuhan Yesus, itu juga tidak berlaku. Karena pada saat itu negara Israel udah nggak ada lagi. Mereka dijajah oleh Romawi. Makanya kalau saudara ingat ketika Mahkamah Agama mau menghukum mati Yesus, ya, jadi secara hukum Taurat, Yesus harus dibunuh menurut para ahli Taurat, tetapi mereka tidak bisa langsung mengeksekusinya. Mereka tetap harus membawanya ke pengadilan Romawi. Makanya mereka bawa ke Pontius Pilatus. Karena mereka tidak punya kuasa untuk judicial law. Ya. Oleh karena itu, kita akan mempelajari satu jenis hukum saja dari hukum Taurat yang masih berlaku, yaitu hukum moral. Dan hukum moral ini Tuhan Yesus sendiri merangkumnya sebagai hukum kasih. Dan Tuhan Yesus katakan dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya. Saudaraku, jadi kita harus melihat hukum moral atau 10 perintah Allah itu dengan benar-benar dan harus kita terapkan. Dan ada cara melihat yang penting dari hukum moral ini, ya saudara-saudaraku. Kita tidak hanya melihat 10 hukum Taurat ini sebagai larangan-larangan, ya, yang tidak boleh dilakukan, ataupun yang boleh dilakukan.
Tetapi sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, ini sesungguhnya adalah hukum kasih. Mari kita akan melihat 10 perintah Allah, ya, dari tidak saja dari segi tidak dari segi negatifnya saja. Negatif itu maksudnya kalimat negatif, kalau dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tetapi kita bisa melihatnya dari sisi positifnya. Misalnya kalau dibilang jangan engkau membunuh, berarti positifnya adalah kasihilah sesamamu. Kurang lebih seperti itu. Dan kita mau melihatnya dari Keluaran 20. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi mari kita baca ayat demi ayat di dalam memperhatikannya. Kita baca sekarang di ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan di sini bahwa lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi dari ayat ini, Tuhan sesungguhnya memberikan hukum ini kepada bangsa yang sudah menjadi umat Tuhan. Karena di sini dikatakan Tuhan mengingatkan lagi, di ayat 2 bilang, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi sebenarnya kalau saya bertanya dengan saudara, apakah bangsa ini sudah dipilih Tuhan? Apakah ini sudah umat yang percaya? Jawabannya adalah ya. Mereka adalah umat yang sudah diselamatkan Tuhan. Apa tandanya? Di dalam Perjanjian Lama kita pelajari bahwa tanda umatnya Tuhan adalah dengan sunat. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah disunat yang keluar dari Mesir. Jadi saudara-saudaraku, dari ayat 2 ini kita ketahui bahwa 10 perintah Tuhan diberikan kepada mereka yang sudah diselamatkan. Walaupun dalam cerita ini, bangsa Israel itu diselamatkan secara fisik, bukan secara rohani. Tetapi ini juga inti yang berlaku bagi kita sebenarnya. Hukum ini bukan supaya kita umat Tuhan diselamatkan, tetapi hukum Taurat ini diberikan kepada umat Tuhan supaya bagaimana umat yang sudah diselamatkan itu, mereka tahu bagaimana menjalani kehidupan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara-saudaraku hukum ini penting bagi orang-orang yang sudah diselamatkan? Karena Tuhan itu kudus. Jadi kalau umat pilihannya, umat yang sudah diselamatkannya tidak hidup dalam kekudusan, nanti Tuhan tidak akan bisa bertahan lama berada di tengah-tengah umatnya. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan hukum ini kepada umatnya supaya Dia, Tuhan, bisa terus berada di tengah-tengah umatnya. Jadi Tuhan memberitahu kepada umat pilihannya, juga kepada kita umat-umat yang diselamatkan, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Allah tetap ada di tengah-tengah engkau, yaitu dengan menjaga kekudusan, dengan melakukan hukum-hukum yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, jadi pertanyaannya sebenarnya hukum ini anugerah atau beban? Tentu saja hukum Taurat ini adalah anugerah. Jadi saudara-saudaraku, mari kita jangan pernah melihat perintah Tuhan sebagai suatu beban. Sesungguhnya hukum adalah anugerah yang diberikan supaya Allah yang kudus itu bisa tahan di tengah-tengah umatnya. Supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, kita perlu melihat hukum itu sebagai anugerah, bukan sebagai hukuman. Saudaraku, 10 hukum Allah sebagian besar dimulai dengan kata negatif. Maksud saya dengan kata jangan, dengan kata jangan, dengan negatif. Ya. Kalau kita pelajari, ada 8 hukum yang dimulai dengan kata jangan. Dan hanya 2 yang bukan dengan kata jangan, yaitu di dalam hukum keempat dan kelima. Kalimatnya kalimat positif, bukan kalimat yang negatif. Dikatakan, ingatlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi saudaraku, sesungguhnya inti dari ke-10 hukum ini adalah kasih.
Dan pada zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, hukum ini disalah tafsirkan oleh orang-orang Israel pada saat itu, termasuk para ahli Taurat. Karena itu Yesus berkata di Matius 5, selalu Tuhan mengatakan begini mulai dari ayat 21, kamu telah mendengar firman. Lalu Tuhan Yesus lanjutkan, lalu di akhirnya Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Ya. Tuhan Yesus tidak sedang menolak hukum Taurat, tetapi Tuhan sedang menjelaskan bahwa mereka mempunyai pengertian yang salah. Misalnya ayat 21 dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan, misalnya di dalam Matius 5 ayat 21 maksud saya, Tuhan Yesus katakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan orang-orang Israel atau Farisi saat itu, ahli Taurat, bahwa tidak hanya sekedar kata jangan membunuh, tetapi ketika engkau membenci saudaramu, ketika engkau merekayasa yang buruk untuk mencelakakan saudaramu, maka sesungguhnya saudara ataupun mereka sudah dianggap melanggar hukum jangan membunuh, sekalipun mereka tidak membunuh. Lalu di dalam ayat 27 juga misalnya, dia mengatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Lalu Tuhan Yesus lanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yesus sebenarnya tentang berkata apa? Yesus berkata tentang tafsiran yang benar mengenai perjanjian, mengenai hukum Taurat. Bagi orang Israel pada saat itu 10 hukum Allah hanya sebagai hukum fisik saja, tetapi mereka tidak melihat lebih dalam lagi bahwa sesungguhnya ini adalah hukum kasih. Tuhan melarang kita melakukan seperti itu, tetapi sebaliknya sesungguhnya di dalamnya Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan kasih terhadap sesama. Misalnya hukum ke-6, saudara-saudaraku, mereka hanya melihat jangan membunuh. Itu saja yang mereka lihat. Ya. Seakan-akan hukum ke-6 itu hanya soal jangan membunuh. Berarti kalau kamu pukul kepala saudaramu, asal jangan sampai mati, maka itu nggak apa-apa. Karena kalau sampai mati berarti engkau melanggar hukum ke-6 jangan membunuh. Tetapi Yesus katakan bukan begitu maksudnya. Yesus mengatakan, kalau kamu marah saja kepada saudaramu, kamu sudah melanggar hukum ke-6. Jadi sebenarnya hukum ke-6 itu hakikatnya artinya adalah tentang bagaimana engkau harus mengasihi saudaramu. Jadi pada saat itu, di dalam Matius 5, Yesus mau mengembalikan pengertian yang benar. Pengertian kita juga yang benar akan ke-10 hukum itu. Yaitu soal bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam membaca hukum Allah, kita jangan selalu berfokus kepada kata jangan-jangannya saja. Seperti John Calvin mengatakan, membaca dan melakukan hukum Taurat sebenarnya dengan cara melakukan yang menjadi kebalikan dari hukum Taurat itu sendiri. Maksudnya adalah ketika kita membaca perintah jangan ada Allah lain di hadapanmu, maka kebalikannya juga harus kita lakukan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan akal budi dan jiwamu. Ketika hukum Taurat mengatakan jangan berzina, maka kita harus melakukan yang sebaliknya, yaitu kasihilah istrimu seperti sebagaimana harusnya. Begitupun ketika dikatakan jangan membunuh, berarti itu adalah perintah kita untuk mengasihi saudara-saudara kita. Jadi kita melihat hukum ini sebagai hukum kasih.
Dan kita melakukan juga apa yang kebalikan dari apa yang dilarang oleh Tuhan. Saudaraku, memang sulit buat kita untuk melakukan 10 hukum ini, apa yang diminta oleh 10 hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan karenanya kita ingin mengucap syukur dan menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, maka seharusnya kita berusaha untuk melakukannya. Amin ya saudaraku. Saudaraku, mari kita bahas hukum Taurat. Dikatakan yang pertama adalah ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah hukum yang pertama. Sekali lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi kalau kata-katanya sebenarnya pertanyaannya, memang ada Allah lain? Jawabannya tentu tidak ada. Allah memang cuma satu, saudara-saudara. Tetapi Alkitab ini ditulis dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia, dengan bahasa yang memakai jalan pikir manusia, jemaat biasa seperti kita, ya, atau istilahnya dengan bahasa antro itu manusia, antromorfosis, gitu. Karena manusia memang berpikir ada Allah yang lain. Padahal kita tahu Allah-Allah lain yang dianggap ada oleh manusia itu, di baliknya adalah sesungguhnya adalah roh-roh jahat, bukan Allah itu sendiri. Karena itu Alkitab tetap menggunakan kata Allah lain, tetapi sebenarnya Allah itu cuma satu, dan tidak ada namanya Allah lain itu. Di dalam Mazmur 115, Alkitab mengatakan tentang Allah yang lain itu. Mazmur 115 ayat 4 saya bacakan, saudaraku. Dikatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongan. Begitupun Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus ayat 8 menulis tentang apa yang disebut dengan Allah yang lain. Namun itu hanyalah apa yang disebut Allah lain oleh manusia. Tetapi sesungguhnya mereka bukan Allah. Karena memang tidak ada Allah yang lain selain Allah yang satu itu. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum yang pertama, sekali lagi saudara-saudaraku, Allah meminta untuk umat pilihannya untuk tidak menyembah Allah yang lain. Saudara-saudaraku, ini pun berlaku untuk kita. Tapi saudara-saudaraku, kita jangan terburu-buru menganggap bahwa hukum yang pertama ini kayaknya kita nggak melanggar. Karena esensi penting dari hukum ini adalah apapun hal lain yang kita anggap lebih penting dari Allah, itu sudah menjadi berhala bagi kita. Dan sesungguhnya, sadar atau tidak sadar, kita sudah melanggar hukum yang pertama. Karena walaupun di rumah kita nggak ada patung, ya, yang kita sembah, tapi bisa aja kita melanggar hukum yang pertama. Karena ada yang menjadi berhala kita melebihi dari Allah. Misalnya apa? Uang, kuasa, ya, kekuasaan maksudnya, hobi, kesenangan, bahkan keluarga bisa menjadi berhala bagi kita. Karena kalau kita kembali mengingat, ya, atau melihat hukum ini dari segi positifnya, maka hukum ke-1 itu sesungguhnya adalah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, jiwamu, dan kekuatanmu.
Dan ketika kita tidak melakukannya dengan segenap akal budi, jiwamu, dan kekuatan, maka kita sudah melanggar hukumnya pertama. Dan yang lebih nyata lagi, kalau kita lihat dalam kehidupan umat pilihan Israel, mereka seringkali percaya pada kuasa-kuasa lain, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dan kalau kita bercermin daripada dosa penyembahan berhala dari bangsa Israel, kenyataannya kita orang Kristen seringkali juga jatuh ke dalam dosa ini. Sekali lagi, walaupun tidak ada patung yang kita sembah, tapi tanpa kita sadari, sering kita berpikir bahwa ada kuasa lain dan kita takut pada kuasa tersebut. Betul nggak, saudara? Ya, sering. Apa contoh? Apalagi orang Indonesia, saudara, orang Kristen Indonesia, itu seringkali percaya kepada kuasa-kuasa lain. Makanya film horor Indonesia itu paling seru. Ya, kita sering nonton film horor dan tidak sadar sesungguhnya kita sudah dipengaruhi oleh keberadaan roh yang diceritakan di dalam film itu. Atau kuasa-kuasa lain bisa juga di dalam bentuk kepercayaan kepada tahayul. Tahayul itu artinya adalah percaya pada kuasa lain yang akan menggenapi tahayul itu. Ya. Misalnya angka 13 dan angka 4. Alkitab tidak mengatakan itu angka yang buruk atau angka yang sial atau angka yang berbahaya kalau dipakai. Sehingga kita tidak bisa atau tidak boleh menulis angka 4 atau angka 13. Tetapi kita masih sering mendapatkannya. Bahkan gedung-gedung tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, konglomerat Kristen, nggak ada tuh lantai 4, lantai 13. Biasanya dari lantai 3 langsung lompat ke lantai 5, atau mungkin ditulis lantai 3A. Lantai 13 jadi lantai 12A. Saudara-saudaraku, kenapa mereka melakukan itu? Sebenarnya sadar atau tidak sadar, mereka sebenarnya percaya ada kuasa lain yang akan menggenapi kesialan, keburukan yang akan terjadi karena angka-angka itu. Mereka mengamini, makanya mereka mengganti. Ya. Mungkin alasannya juga karena banyak orang-orang yang menggunakan gedung itu percaya pada tahyul. Dan menyedihkannya, banyak sekali yang menggunakan juga orang-orang Kristen. Dan mereka tidak sadar sesungguhnya mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Saya mengucap syukur saya pernah naik gedung tinggi di negara lain, di Amerika. Atau elektif saya agak heran gitu. Ternyata di situ ada angka 13, ada angka 4 di tombol-tombol lift. Nggak ada masalah. Dan saya tidak pernah menemukan lift di gedung-gedung tinggi di Indonesia yang tombolnya itu ada angka 13 atau angka 4. Walaupun gedung-gedung itu dimiliki oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Belum lagi mengenai hari baik, tanggal baik. Orang mau menikah, membuka restoran, atau memasuki rumah baru, biasanya memilih hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu. Atau jangan melakukannya pada hari Selasa atau pada hari-hari tertentu. Saudara-saudaraku, tanpa sadar orang yang mengamini ini, mereka sudah percaya bahwa ada kuasa lain yang bisa menggenapi ketakutan-ketakutan, kesialan-kesialan yang akan mereka hadapi karena percaya kepada hari-hari sial itu. Ya. Kemudian ada lagi dibilangkan kalau orang meninggal pada hari tertentu, katakanlah pada hari Kamis, jangan melayat. Itu. Karena jangan-jangan biasanya kalau meninggal hari mati, kalau kita melayat, dia biasanya ngajak kita. Apalagi teman dekat kita yang mati. Jadi udah jangan melayat. Akhirnya orang Kristen nggak melayat orang itu. Dan itu sesungguhnya kita sudah percaya kepada tahayul. Belum lagi kalau foto-foto gitu ya, kalau bertiga yang di tengah nanti mati duluan gitu loh. Sehingga habis pelayanan, habis ibadah gereja, yo foto-foto, tapi saya nggak mau di tengah. Habis ibadah saudara,
tetapi dia masih percaya kepada tahayul. Ya, sungguh menggelikan semua. Karena itu semua sesungguhnya kita percaya kepada tahayul dan tidak percaya sepenuhnya pada Allah. Sehingga kita tidak sadar atau kita sadar kita telah melanggar perintah Allah yang pertama. Belum lagi horoskop ya saudara-saudaraku. Biasanya nih remaja wanita gitu ya, pulang sekolah buka majalah, yang pertama kali dibuka adalah mengenai horoskop gitu ya. Bagaimana jodoh saya, bagaimana keuangan saya dan lain sebagainya. Itu percaya kepada kuasa lain. Belum lagi tukang ramal, saudara-saudaraku. Saudara tahu di TV kalau akhir tahun tuh biasanya acara ramalan dulu waktu Mama Loren masih hidup. Waduh, Mama Loren tuh yang ada di TV di mana-mana, gitu kan? Itu ratingnya paling tinggi sekali, dan kita tahu ya kalau rating tinggi berarti iklannya tinggi. Itu berarti banyak orang yang mau nonton acara itu. Bahkan kalau ada interaktif yang mau nanya gitu, gimana jodoh saya tahun depan, gimana keuangan saya tahun depan. Dan ironisnya yang SMS yang tanya itu banyak orang-orang Kristen. Ya, atau berapa persen sih SMS itu ditanyakan oleh orang Kristen yang nanya jodoh, keuangan, pekerjaan, atau kapan corona ini berakhir dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang namanya hong shui, ada rumah tusuk sate, sate ayam atau sate babi saya nggak tahu gitu ya. Tetapi mereka nggak mau tinggal di rumah tusuk sate. Kalau sate babi sih enak ya saudara ya. Saya dulu adalah juga pengusaha restoran, saya punya restoran. Ada arsiteknya yang bilang begini, dia mengatur bilang kalau kita bikin dapur, posisi dapurnya itu harus pastikan si tukang masak itu menyeroknya itu ke dalam. Jadi kalau perlu, kalau gaya seroknya begini dia ke dinding gitu loh ya. Sebelah sini harus dinding, sebelah sana pintu. Jangan sana pintu, sini. Karena apa? Rezekinya keluar katanya gitu. Ya, saya bilang saya nggak percaya seperti itu gitu. Begitu di restoran juga ada yang udah itu dia menghadapnya ke tembok bukan keluar, dapat koki tatonya kidal, tetap aja yang keluar gitu. Jadi saudara-saudaraku, semua itu menandakan kita orang percaya masih percaya ada kuasa lain selain kuasa dari Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku kita harus berhati-hati. Saudaraku, sekarang kita masuk kepada hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama tadi ya adalah tentang siapa yang kita sembah, yaitu hanya Allah. Tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada berhala lain. Dan hukum yang pertama tadi sebenarnya sangat mudah mengartikannya, tetapi untuk melakukannya yang susah. Nah, hukum yang kedua sebenarnya agak sulit kalau tidak dengan hati-hati memperhatikannya. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saudara-saudaraku. Dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudaraku, hukum ini adalah satu-satunya hukum yang ada dua kata jangan. Di ayat 4 tadi ada jangan membuat bagimu patung, dan ayat 5 dikatakan jangan sujud menyembah. Saudara-saudaraku, kalau saya mau bertanya pada saudara, sebenarnya apa yang dimaksud dengan patung pada hukum yang kedua ini? Patung Allah kah? Atau patung berhala? Ya, seperti biasa, saya yang bertanya, saya yang menjawab. Tentu saja yang dimaksud di hukum yang kedua ini adalah patung Allah Israel. Karena kalau yang dimaksud adalah
patung berhala, berarti hukum kedua ini tidak ada bedanya dengan hukum yang pertama. Atau hukum kedua ini hanya merupakan penjabaran dari hukum yang pertama. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Jelas, saudara-saudaraku, bahwa hukum yang kedua ini adalah tentang bagaimana menyembah Allah. Ya, kalau yang pertama adalah siapa yang harus kita sembah, hukum yang kedua adalah bagaimana menyembah Allah, dan tidak boleh melalui patung, tidak dengan sarana patung. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 4, ya, cerita yang sama, ya, diulang lagi oleh Musa. Sebelum perintah Allah itu diberikan, Musa katakan begini di dalam Ulangan 4 ayat 15. Saya bacakan bagi saudara. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Horeb itu maksudnya Sinai, ya. Pada saat Tuhan turun di dalam semak belukar, Tuhan katakan, engkau tidak melihat sesuatu rupa Tuhan. Ulangan 4 ayat 16, lanjutannya dikatakan, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, yang berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau binatang yang merayap di muka bumi, dan bentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan seterusnya. Jadi saudara-saudaraku, dari ayat Ulangan 4, ayat 15 sampai dengan 18, kita tahu bahwa yang dimaksud Tuhan dari perintah kedua ini adalah patung Allah, bukan patung berhala. Karena ketika Allah berfirman kepada Musa di Bukit Sinai, dia tidak menunjukkan mukanya. Maka Tuhan katakan, kamu jangan membuat patung. Dan buat kita orang Protestan yang dimaksudkan adalah patung Allah, bukan patung berhala. Sekali lagi, perintah yang kedua adalah jangan membuat patung. Maksudnya adalah engkau jangan membuat patung Allah yang menyerupai apapun. Jadi saudaraku, mudah-mudahan jelas perbedaan antara hukum kedua dan hukum pertama. Sekali lagi, hukum pertama, kamu tidak boleh menyembah Allah lain. Hukum kedua adalah kamu tidak boleh menyembah Allah dengan membuat patung Allah. Sebenarnya inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, ini adalah pelanggaran yang pernah dilanggar oleh bangsa Israel ketika mereka membuat lembu emas. Kalau saudara ingat ceritanya lembu emas. Lembu emas itu bukan patung berhala, bukan patung Allah lain, tetapi patung Allah Israel. Mereka nggak sabar menunggu Musa yang belum turun-turun juga, sedang bertemu dengan Allah dari Bukit Sinai. Dan akhirnya mereka bilang, mari kita buat patung lembu emas untuk menyembah Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Saya bacakan ceritanya di dalam Keluaran 32 ayat 4. Dikatakan begini, diterimanya dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudaraku, ayat ini jelas sekali kita baca bahwa lembu emas itu mengacu kepada Allah Israel yang menuntut mereka keluar dari Mesir. Lalu kenapa mereka bentuknya lembu? Karena pada zaman kuno, pada zaman itu, lembu itu melambangkan kekuatan dan kedahsyatan. Jadi mereka tuh mau memuji dan menyembah Allah yang kuat dan begitu dahsyat yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tetapi bagi Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Karena itu saudara-saudaraku, kalau kita kembali ke Keluaran 20, Tuhan mengatakan, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kalau kita baca di ayat 5, ada kata-kata aku adalah Allah yang cemburu. Dan di Alkitab Perjanjian Lama, seringkali kata ini keluar kembali. Aku adalah Allah yang cemburu. Dan kalimat ini keluar
diucapkan ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Saudaraku, oleh karenanya dalam hukum yang kedua, kalau kita menyembah Allah, maka kita menyembahnya tidak melalui sarana patung atau gambar, karena itu dianggap sebagai penyembahan berhala. Jadi saudaraku, sekali lagi, kalau hukum pertama diperintahkan bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah saja, maka hukum kedua, saudara dan saya harus menyembah Allah dengan cara yang benar. Jadi hukum pertama adalah tentang siapa, who yang harus kita sembah. Hukum kedua adalah perintah tentang bagaimana, tentang how. Jadi who dan how. Hukum pertama who, hukum kedua adalah how. Kalau dipadukan secara cepat, who how. Ya. Jadi kalau saudara ditanya, FB semalam itu temanya apa sih? Saudara tinggal jawab, who how. Ya. Nah, saudaraku, ketika kita membuat gambaran Allah, itu disebut juga sebagai penyembahan berhala menurut hukum yang kedua. Saudara-saudaraku, kenapa sebenarnya kita tidak boleh membuat patung atau gambar Allah? Ada beberapa hal saya akan sebutkan. Yang pertama adalah semuanya itu kita membatasi Allah. Atau alasan yang pertama adalah patung itu adalah limiting God. Tetapi sesungguhnya Allah itu tidak terbatas, tetapi patung terbatas. Lembu emas membuat orang Israel melihat Allah sebagai Allah yang kuat dan dahsyat. Tetapi mereka tidak bisa melihat Allah yang kasih, Allah yang kekal, Allah yang maha tahu, Allah yang independen, Allah maha pencipta, dan lain sebagainya melalui lembu emas. Demikian juga dengan patung-patung jenis yang lain. Itu semua membatasi keberadaan Allah. Karena benda adalah sesuatu yang sangat terbatas dan tidak bisa menggambarkan Allah yang tidak terbatas. Jadi alasan yang pertama kita tidak membuat patung untuk menyembah Allah adalah karena patung itu adalah limiting God, membatasi Allah. Yang kedua adalah mengaburkan Allah. Mengaburkan cara kita melihat Allah atau obscuring God. Ya, mengaburkan kemuliaan Allah dan mengaburkan siapa sesungguhnya Allah. Biasanya orang kalau membuat patung atau gambar memfokuskan pada aspek tertentu, seperti lembu tadi, cuma aspek kekuatan dan kedahsyatan. Tetapi berarti kita mengaburkan natur Allah yang lain. Misalnya Allah adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang penuh kasih. Bagaimana mungkin lembu itu menggambarkan kasih dan lemah lembut? Jadi benda-benda itu, patung-patung itu mengaburkan natur Allah. Seakan-akan natur Allah itu hanya dahsyat dan kuat, tetapi mengaburkan natur-natur Allah yang lain. Membatasi Allah limiting God, mengaburkan Allah obscuring God. Yang ketiga adalah localizing God atau membuat Allah hanya pada tempat-tempat tertentu. Biasanya orang yang menyembah Allah dengan patung dan gambar itu menempatkan Allah pada tempat-tempat tertentu. Jadi yang menentukan Allah menyertai kita bukan Allah, tetapi kitalah yang menentukan Allah yang menyertai kita. Kitalah yang mengendalikan Allah. Di mana patung itu berada, berarti di situ Allah ada. Itu sebabnya manusia suka punya patung Allah karena bisa dibawa kemana-mana, localizing. Padahal Allah adalah omnipresent, Allah ada di mana-mana. Tetapi patung membuat Allah menjadi sempit dan tidak bisa berada di mana-mana di dalam pikiran manusia. Jadi yang ketiga, patung itu adalah melocalizing, yang mempersempit kehadiran Allah. Yang keempat itu mirip dengan yang keempat, ya, karena patung itu bisa kita bawa-bawa kemana-mana, karena kita mau berdoa di suatu tempat atau di mana dengan menggunakan itu, berarti seolah-olah kita yang controlling God, kita yang mengendalikan Allah. Ya, tetapi sesungguhnya Allah lah yang mengendalikan hidup kita. Dan yang terakhir adalah subtracting God atau mengurangi Allah.
Artinya dengan cara menyembah Allah yang menggunakan benda-benda yang seperti itu, doktrin kita tentang Allah tambah lama tambah minim, tambah miskin pengetahuan kita tentang Allah. Bukannya kita semakin mengenal Allah dengan membuat patung, justru doktrin kita tentang Allah menjadi miskin, bahkan menjadi tidak benar. Karena kita hanya terfokus kepada apa yang diproyeksikan oleh patung itu tentang Allah. Misalnya sebelumnya kita tahu bahwa Allah itu maha tahu, tetapi karena kita terlalu sering menggunakan patung, maka kita kadang-kadang berpikir, masa sih Allah yang seperti ini maha tahu? Dan akhirnya kita mulai mempertanyakan kemahatauan Allah. Dan itulah saudara-saudara bahayanya. Kenapa Tuhan melalui hukum yang kedua tidak mengizinkan umatnya untuk menggunakan patung ataupun gambar apapun untuk menyembah Dia? Karena itulah yang kita lihat di dalam hukum kedua ini. Dan boleh kita merefleksikan, sesungguhnya apakah di dalam hidup ini kita tanpa kita sadar sudah melanggar hukum yang kedua ini dengan menggunakan patung dan gambar untuk menyembah. Jadi hukum yang kedua itu sangat penting, saudara-saudara. Itu sebabnya di kebanyakan gereja Kristen Protestan tidak ada patung dan gambar. Karena itu sangat rentan dan dapat menyebabkan kita umat Kristen jatuh dalam pelanggaran terhadap perintah Allah yang kedua. Walaupun memang dalam perkembangannya di gereja Protestan tertentu, soal gambar ini masih sebuah perdebatan, khususnya soal gambar Yesus, saudara-saudaraku ya. Apakah itu boleh ditaruh di dalam gereja apa tidak? Ya. Tetapi saudara-saudaraku, saya berpikir kita harus berhati-hati dengan gambar ataupun sosok Yesus yang selama ini kita lihat, yang ada di mana-mana. Ya. Jangan sampai kita terjebak pada gambarnya dan mempunyai gambaran tentang Yesus ya yang seperti di gambar itu. Karena saya yakin belum tentu Yesus seperti apa yang digambarkan di film-film atau di gambar-gambar. Gitu. Karena kalau seperti itu, ternyata banyak juga gambar Yesus yang lain, saudara-saudaraku. Ya kan, ada Yesus yang kulitnya hitam, ada yang matanya sipit. Jadi gambar Yesus itu banyak, gitu. Dan itu tidak bisa, itu mengandung satu bahaya bahwa kita menggambarkan Yesus hanya seperti itu, saudara-saudaraku. Albert Einstein aja fotonya sama di seluruh dunia kan. Yang rambutnya jabrik, yang udah kerut-kerut seperti itu gitu. Tetapi kenapa gambar Yesus beda-beda? Dan ada lagi bilangnya lucu lagi, ada orang yang pada mimpinya didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesusnya seperti yang digambar-gambar gitu, yang gondrong, berewokan dan lain sebagainya. Padahal saudara-saudaraku, kita tidak pernah tahu gambar Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Karena gereja mula-mula tidak pernah menggambarkan, tidak melukis gambar Yesus itu nggak pernah, saudara-saudara. Gambar Yesus itu baru muncul pada abad keempat. Berarti 400 tahun sesudah Yesus lahir. Sebelumnya tidak ada pernah ada gambar Yesus. Rasul-rasul nggak pernah buat. Bapak-bapak gereja di gereja mula-mula, ya, pada tahun-tahun setelah Rasul meninggal juga tidak pernah buat. Bahkan saudara-saudaraku, Rasul Paulus ketika ditemui Yesus di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia nggak bisa melihat wajah Yesus. Dia hanya melihat sebuah sosok, memang sosoknya ada tubuhnya, manusianya, tetapi wajahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya adalah sinar yang lebih terang dari matahari, terang sekali. Jadi Alkitab tidak pernah menggambarkan juga wajah Yesus. Nggak masalah saudara-saudaraku, saya hanya mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati di dalam cara kita menyembah Allah, baik itu di gereja maupun di rumah kita ataupun di mana saja, bukit doa di mana saja di saat kita menyembah. Karena yang patut kita ingat, Tuhan melarang kita membuat gambar dalam bentuk apapun sebagai sarana untuk menyembah Dia dan dengan alasan apapun.
Bangsa Israel membuat lembu emas yang melambangkan kekuatan dan kedahsyatan Allah. Namun Allah menolak mereka. Karena itu tidak menggambarkan atribut Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, sampai sekian kita sampai ke hukum yang kedua. Jadi pada kesempatan minggu depan kita akan masuk pembahasan tentang 10 hukum Allah. Mungkin kita akan masuk ke hukum yang ketiga dan keempat. Semoga Tuhan, saudara-saudaraku mengerti, dan kiranya boleh saudara refleksikan dirimu. Mungkin saudara, saya bisa mengajak saudara untuk berpikir. 10 hukum Taurat kan ada 10 ya. Malam ini saudara pikirkan satu saja yang kiranya paling sering saudara langgar. Semuanya pasti saudara langgar, ya kan? Tetapi mungkin dari 10 itu satu saja yang paling sering saudara langgar itu apa? Dan sesudah itu saudara memikirkan bagaimana saudara caranya untuk mengurangi pelanggaran terhadap hukum itu. Jadi dari 10 itu saudara pilih satu saja. Kalau dia ada di antara saudara yang berpikir, nggak ada yang saya langgar, saudara boleh WA saya, nanti kita konsultasi sendiri aja ya. Kalau saudara merasa tidak pernah melanggar 10 gitu. Terima kasih saudara-saudaraku untuk perhatiannya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, supaya firman yang boleh kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan dan merubah hidup kami untuk semakin mencintai Engkau dan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam.